Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman Islam untuk bisa datang ke tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Selanjutnya kami menghimbau kepada para jamaah yang telah berada di dalam masjid agar bisa mengisi saf-saf terdepan, dan yang membawa alat komunikasi agar bisa menonaktifkannya terlebih dahulu, dan kepada anak-anak agar tetap tenang, tidak berisik demi kehusuan ibadah kita bersama. Dan kepada jamaah yang masih berada di luar agar bisa mempercepat langkahnya menuju ke dalam masjid sebelum khatib berada di atas mimbar demi keutamaan pahala sholat Jumat. Selanjutnya kami akan mengumumkan kondisi keuangan masjid sebagai berikut. Saldo Jumat lalu 0 rupiah. Isi kotak amal sebesar 251.000 rupiah. Donatur tetap sebesar 750.000 rupiah. Sedangkan pengeluaran rutin sebesar 250.000 rupiah. Belanja token listrik 203.000 rupiah. Jasa kebersihan 375.000. Air 2 dos 32.000. Pembelian sabun cair 3 bungkus sebesar 50.000. Sehingga total saldo per hari ini adalah 91.000 rupiah. Kami segenap pengurus masjid mengucapkan jazakumullah khairan kepada para jamaah dan donatur tetap yang telah membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Selanjutnya yang akan bertindak sebagai khatib merangkap imam sholat adalah Al-Ustaz Kamarudin Abbas, dan yang akan bertindak sebagai muadzin adalah Ustaz Ahmad. Demikian penyampaian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khatib, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا
رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibus sayyidul anbiya wal mursalin. Allahumma wa salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, pertama-tama jangan yang paling kita utamakan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, taufik hidayah dan inayah yang tidak henti-hentinya kepada kita. Allah turunkan kepada kita sehingga di hari Jumat yang penuh berkah Allah Subhanahu wa taala masih menunjuk kita, masih menetapkan kita, masih mentakdirkan kita untuk bisa membuktikan penghambaan kita hadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita akan melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Lalu pula salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai rahmatul lil alamin, contoh teladan terbaik, sehingga kita tidak boleh mengambil contoh lain kecuali mencontohi Habibuna Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Beliau juga sebagai ikutan yang paling wajib kita ikuti. Jemaah Jumat rahimahullah, talawahullah khatib mengajak kepada jemaah sekalian untuk mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita keluar di masjid Haji Nur ini tidak bertambah iman dan takwa kita kepada Allah. Kalau itu yang terjadi, tidak bertambah iman dan takwa kita kepada Allah, maka sia-sia ibadah Jumat kita kali ini. Kenapa demikian? Setiap Jumatnya seluruh khatib diwajibkan menyampaikan ajakan beriman bertakwa kepada Allah. Kalau ada seorang khatib tidak menyampaikan ajakan beriman bertakwa kepada Allah pada saat Jumat, maka Jumat itu dinyatakan batal. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap Jumatnya menagih kepada kita, natagih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah selama sepekan ini iman dan takwa kita kepada Allah telah kita raih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan usaha-usaha kita, dengan ikhtiar-ikhtiar kita. Jemaah rahimahullah, suatu waktu Bilal telah melaksanakan seperti biasanya azan, dan para kaum muslimin telah memenuhi masjid pada saat itu, dan orang-orang sudah melaksanakan salat sunnah. Namun tidak seperti biasanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum hadir dengan begitu lama, sehingga para jamaah resah, gelisah apa gerangan yang terjadi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para sahabat sepakat untuk mengutus Bilal menuju ke rumah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gerangan apa yang terjadi pada diri Rasulullah. Berangkatlah Bilal dan mengucapkan salam di depan pintu. Kemudian Rasulullah mempersilahkan masuk. Bilal memasuki rumah dan mendapati Rasulullah masih di atas tikar sholatnya. Bilal melihat mata Rasulullah bengkak. Kemudian Bilal bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi dengan dirimu ya Rasulullah? Dengan matamu yang bengkak habis menangis sepanjang malam." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus menjawab, "Ya Bilal, semalam saya menangis sepanjang malam. Kembali Jibril menemui aku," kata Rasulullah, "dan membawa firman Allah." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa hum yatafakkarun." Mendengar apa yang disampaikan Rasulullah, Bilal bertambah bingung. Kemudian Bilal berkata kepada Rasulullah, "Apa yang engkau bacakan tadi firman Allah begitu indah aku dengar ya Rasulullah. Apa yang membuat gerangan engkau menangis Rasulullah?" Kemudian Rasulullah berkata, "Saya takut nanti umatku tidak lagi membaca ayat-ayat yang seperti ini. Aku takut nanti umatku dia membaca tapi tidak memahami apa yang dia baca. Aku takut nanti umatku dia membaca, memahami ayat ini tapi dia tidak mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tanda-tanda."
Jemaah Jumat rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala sengaja kita angkat cerita ini. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang ditangisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi garis bawah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pengabaran kepada orang-orang yang sudah mendapatkan gelar ulil albab. Ulil albab adalah pemilih atau yang senantiasa melakukan ibadah kepada Allah dengan kalbunya, lubuk kalbu yang paling dalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di mana orang-orang yang senantiasa memakai kalbunya beribadah kepada Allah, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi, yaitu orang-orang di saat berdirinya, di duduknya dan dia berbaring, yazkurunallah, selalu mengingat kepada Allah. Jemaah sekalian, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa kita. Apakah kita ingin beriman kepada Allah atau kita bisa kafir di hadapan Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada kita. Apakah kita ingin beriman atau kita kufur? Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Jika ingin beriman, maka silakan beriman, dan kalau ingin kufur, silakan kufur. Allah Subhanahu wa taala bisa saja membuat kita semua beriman, sebagaimana mudahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan kepada para malaikat. Semua malaikat ditakdirkan Allah beriman kepada Allah dan tunduk dan patuh kepada Allah. Berbeda kita manusia, diberikan pilihan, dan pilihan itu cuma dua: beriman atau kufur. Ketika kita mungkin tidak sadar, kita berada di dalam kekufuran, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa kepada orang-orang yang kufur di dalam Al-Qur'an. Di dalam hadis, Rasulullah tidak pernah memberikan peringatan, pengajaran kepada orang-orang yang kufur. Diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja di dunia ini, tinggal dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wa atanalar, di mana Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita memilih keimanan kepada Allah, disinilah kita tidak mendapatkan kebebasan lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatur kita dari 6.666 ayat dan sekitar 5.000-an lebih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur kehidupan orang-orang yang beriman, mulai dari keluar dan masuk WC kita, bangun dan tidurnya kita, hidup bermasyarakat dan bernegara, semua diatur di dalam Al-Qur'an kepada orang-orang yang beriman. Tapi kalau kita sudah memilih beriman, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah. Kalimat perintah, udkhulu bisilmi kafah, masuklah di dalam Islam ini secara kafah, artinya ditamui keislaman kita, disempurnakan keislaman kita. Bukan cuma kita mengucapkan dua kalimat syahadah saja, tetapi kita memahami semua apa yang kita baca. Inilah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu dia diangkat menjadi nabi dan rasul di umur 40 tahun dan bulan 5 hari.
dia diangkat menjadi nabi dan rasul. Pertama-tama beliau mendakwakan Islam ini, memperkenalkan Allah terlebih dahulu sebelum menyembahnya. Yang berbeda kita sekarang, kadang cara dakwah kita, kadang cara belajar kita tidak sesuai apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Awal dakwah Rasulullah memperkenalkan Allah sebelum menyembahnya. Kita sekarang banyak membaca doa, menghitung-hitung pahala, tapi kita tidak paham siapa yang memberikan pahala ganjaran kepada kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwakan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Beliau mendakwakan selama 12 tahun 6 bulan. Apa yang susah dengan dua kalimat syahadah? Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, semua orang Arab pada saat itu sudah tahu artinya. Tapi kenapa Rasulullah mendakwakan dua kalimat syahadah begitu lama? Apa yang susah dengan dua kalimat syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi. Betulkah kita sudah bersaksi dengan Allah? Karena semua kalimat saksi dan persaksian berarti menyaksikan, melihat Allah. Apakah sudah bisa kita mempertanggungjawabkan kalimat yang setiap harinya kita baca? Inilah yang ditangisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana banyak orang membaca tapi tidak memahami. Ada juga orang yang membaca, memahami tapi tidak mengamalkan apa yang Rasulullah ajarkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kusabi. Begitu juga tingkatan bahasa di dalam bahasa Makassar. Ada yang memakai kucing, ada yang memakai dengan tingkatan bahasa kusabi, berarti ada sumpah di dalam pengucapan kalimat kita. Betul-betul kita menyaksikan Allah. Inilah yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita masuk ke dalam Islam ini secara kafah, bukan tulisan saja. Bukan banyaknya doa kita yang kita perbanyak sementara. Ingatan kita kepada Allah, dengan banyaknya kita berzikir sampai ribuan kali, tapi kita tidak mampu memahami arti zikir. Zikir adalah mengingat. Semua yang diingat pasti terlihat. Apakah sudah mampu kita di dalam zikir-zikir kita sudah mampu merasakan kehadiran Allah? Tulisan yang ada di pikiran kita, di ingatan kita, tetapi siapa pemilik tulisan yang setiap harinya kita bacakan? Inilah yang Rasulullah SAW rasakan, karena banyak dari kita berseteru, bertentang, sementara inti dari pengenalan kita kepada Allah tidak pernah kita perhatikan. Jadi jamaah sekalian, di kesempatan yang singkat ini, kami cuma menggugat ini semua untuk mari kita menyempurnakan keislaman kita. Islam artinya penyerahan diri. Lipasaria higalita. Islam juga artinya selamat. Jadi kalau ingin selamat, serahkan diri. Artinya kita menuntut ilmu ini secara totalitas, bukan bacaan saja, tetapi kita mampu memahami dan mengamalkan semua, tetapi sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang telah kita dapatkan sesuai pada ahlinya. Jadi jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan derajat takwa yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan mudah-mudahan kita bukan orang-orang yang ditangisi Rasulullah, dan kita ikut kumpulkan bersama Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya. Barakallahu li wa lakum bil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana bi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu khatamal anbiya wal mursalin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsu ma kuntum wa atbi'us sayyi'atil hasanah wa khaliqin nas bil khuluqin hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kapanpun dimanapun engkau berada, dan ikutilah keburukan dan kebaikan untuk menutupinya, dan pergaulah manusia dengan akhlak yang karimah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala yahmin wal awad innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana aqbil lana nuran wa qul innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa syai' wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Buatkan sab di sini yang kosong. Astagfirullah. Astagfirullah tadul jami rahimahullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tu'addidu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasduru an-nasu ashtatan liyura a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. واذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقل لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المحتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من النار 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 اللهم انت السلام عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا بسلام عليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا ربنا سبحان الله سبحان الله وشكرا دائما كثيرا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال الله أكبر اللهم بارك يا خير الله سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت الهادي